Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Mevira dalam mata pelajaran fisika di topik tata surya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat mengidentifikasi karakteristik dari benda-benda langit yang berada di tata surya. Apa itu tata surya? Bintang-bintang yang saling berkelompok membentuk suatu putaran besar yang kita sebut dengan galaksi. Salah satu galaksi tersebut kita kenal dengan nama galaksi Bima Sakti atau sebutan lainnya adalah galaksi Milky Way. Di galaksi Bima Sakti inilah terdapat tata surya. Tata surya adalah kumpulan dari benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang kita sebut dengan matahari, terdiri atas 8 planet beserta satelit-satelitnya, terdiri atas planet-planet kerdil, terdiri atas asteroid, komet, dan meteorit. Matahari. Matahari adalah sebuah bintang karena dapat memancarkan cahaya sendiri, dan matahari adalah pusat dari tata surya. Sebuah benda langit di tata surya itu akan mengelilingi matahari dalam orbitnya masing-masing karena tertarik oleh gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari. Matahari terdiri atas beberapa struktur. Yang pertama yaitu inti matahari. Inti matahari ini adalah sumber pembentukan energi matahari. Yang kedua ada fotosfer. Fotosfer adalah lapisan cahaya yang dapat terlihat dari bumi, yang dapat kita lihat dari bumi. Kromosfer adalah lapisan bawah dari atmosfer matahari yang bisa kita lihat jika terjadi gerhana matahari total. Korona. Korona adalah lapisan atmosfer luar matahari yang juga dapat terlihat saat gerhana matahari total. Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri, sedangkan planet adalah benda gelap di dalam tata surya yang tidak memiliki sumber cahayanya sendiri. Suatu benda dapat disebut sebagai planet jika benda tersebut mengorbit matahari, mempunyai massa yang cukup untuk bergravitasi sendiri sehingga mempunyai bentuk yang relatif bulat, dan mempunyai kemampuan untuk membersihkan benda-benda kecil di sekitar orbitnya. Sampai saat ini diketahui terdapat 8 planet dalam tata surya kita, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet dalam atau planet kebumian atau planet terestrial. Planet dalam terdiri dari planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Memiliki ciri-ciri yaitu padat, berbatu di lapisan terluarnya, tidak memiliki satelit atau tidak lebih dari 2, tidak memiliki cincin, memiliki atmosfer yang tipis bahkan tidak ada. Kita bahas planet pertama yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius adalah planet yang terkecil dari ke-8 planet yang ada di tata surya, tidak memiliki satelit, disebut sebagai bintang fajar atau juga bintang senja, dan Merkurius hampir tidak memiliki atmosfer. Kemudian Merkurius memiliki banyak kawah akibat dari tumbukan meteor. Planet kedua Venus memiliki ukuran yang hampir sama dengan Bumi sehingga biasa disebut sebagai kembaran Bumi. Merupakan planet yang paling dekat dengan Bumi. Tidak memiliki satelit seperti Merkurius, merupakan planet terpanas. Disebut juga sebagai bintang timur atau bintang kejora. Atmosfer dari Venus sangat tebal, bersifat panas, terdiri atas gas, uap asam, dan debu. Kemudian arah rotasinya berlawanan dengan rotasi bumi dan rotasi planet-planet lainnya. Nah, suhu Venus lebih panas
karena diselimuti oleh awan belerang yang sangat tebal dan gas karbon dioksida sehingga dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Planet ketiga, Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Memiliki sebuah satelit yang kita sebut dengan bulan. Atmosfer Bumi dapat melindungi permukaannya dari partikel angkasa dan dari bahaya radiasi cahaya matahari. Nah, ini adalah perbedaan antara atmosfer Bumi dan atmosfer planet Venus, di mana langit di Bumi akan terlihat berwarna biru, sedangkan di Venus terlihat berwarna orange kekuning-kuningan karena adanya efek rumah kaca. Planet selanjutnya, Mars. Mars memiliki julukan planet merah, memiliki atmosfer yang sangat tipis, memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Permukaan Mars berbentuk kawah-kawah, lembah-lembah, dan juga gunung berapi. Ini adalah gunung Olympus yang berada di Mars yang merupakan gunung tertinggi di tata surya. Planet luar atau planet Jovian terdiri dari planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ciri-cirinya adalah dikenal juga dengan planet yang memiliki gas. Sebagian besar planet luar itu mengandung gas hidrogen dan helium. Kemudian memiliki banyak satelit dan memiliki atmosfer yang tebal. Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar yang berada di tata surya, memiliki satelit terbanyak. 4 satelit terbesarnya yaitu Ganymede yang merupakan satelit terbesar di tata surya, Callisto, Europa, dan Io. Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya, terkenal memiliki cincin yang indah di permukaannya. Memiliki 53 satelit, dan Titan adalah satelit terbesar yang dimiliki oleh Saturnus. Cincin tebal yang dimiliki oleh Saturnus terdiri dari debu halus, kerikil, dan bongkahan batuan kecil yang diselimuti oleh kristal es dalam berbagai ukuran. Planet Uranus. Uranus adalah planet terbesar ketiga di tata surya, memiliki warna hijau kebiruan, merupakan planet terdingin, memiliki cincin yang tipis dan gelap, dan satelit terbesarnya adalah Titania. Dan planet terakhir adalah planet Neptunus. Merupakan planet yang paling jauh dari matahari, memiliki warna kebiruan, merupakan planet kembaran dari Uranus, dan satelit terbesarnya adalah Triton. Benda langit berikutnya kita kenal dengan istilah asteroid. Asteroid atau nama lainnya adalah planetoid adalah benda langit yang bergerak mengelilingi matahari dan berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Lintasan orbit asteroid ini dikenal dengan istilah sabuk asteroid. Sabuk asteroid ini menjadi pembatas untuk membedakan antara planet dalam dan planet luar. Benda langit berikutnya adalah komet. Komet dikenal dengan sebutan bintang berekor. Komet terdiri atas debu dan gas yang telah membeku. Komet mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong, di mana ekor komet itu selalu bergerak menjauhi matahari. Benda langit selanjutnya adalah meteor dan meteorit. Batuan-batuan kecil yang masih melayang-melayang di luar angkasa itu dikenal dengan istilah meteorit. Ketika meteorit jatuh dan habis terbakar di atmosfer sebuah planet, misalnya di atmosfer bumi, sebelum sampai di permukaan bumi, inilah yang kita sebut dengan meteor. Sedangkan meteorit yang sampai di permukaan bumi karena tidak habis terbakar di atmosfer,
bumi itu disebut dengan meteorit. Oke, sampai di sini saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya mengenai tata surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.